Dek, ada teman yang memberikan perhatian khusus nggak? Terus anak kita dengan apa? Dengan polosnya, oh mama kemarin ada namanya Fulan memberi aku coklat gitu ya, dititipkan kepada temen. Terus digimanain sama adik? Aku takut aku takut mas, saya kembalikan lagi itu coklatnya karena takut kalau diterima nanti dibilang memberikan perhatian juga gitu. Apakah sudah selancar itu anak-anak remaja kita gitu ya mengungkapkan lagi nonton? Apa-apa? Sekalian yuk support dakwah ini dengan infak. Sedikit dari kita, besar manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih di program Smart Mom bersama saya Wiwi Woro. Kali ini kita akan bahas bagaimana trik atau tips cara ampuh ya agar anak remaja kita mau terbuka dengan orang tuanya. Wah, ini bahasan yang tentu sangat ditunggu-tunggu ya oleh kita semuanya sebagai orang tua. Alhamdulillah. Nah, ayah dan mama hebat, label kita sekarang adalah orang tua yang notabene pernah ngalamin masa remaja. Bener gak sih ayah dan mama hebat? Yalah gitu ya. Dengan berbagai, Masya Allah, kadang kita bingung dengan perubahan ya dari anak-anak ke masa remaja. Suara beda, hormon beda, begitu ya. Postur tubuh yang dulunya kita mungil kemudian bertumbuh ya, beda gitu ya. Kemudian tantangan-tantangan ke depan. Kemudian apa sekarang akses informasi yang begitu cepat diterima oleh putra-putri kita. Gitu kan? Apalagi belum tekanan sosial ya, circle-circle di sekolah dengan varian teman-teman yang macam-macam. Kemudian perubahan emosi, ya kan, sudah mulai tertarik dengan lawan jenis salah satunya ya, ciri menjadi remaja itu. Tentu ini akan membuat anak-anak kita kalau nggak di pola dari awal, dia menarik diri ya. Dia menarik diri karena dia bingung dengan dirinya gitu ya. Bisa jadi orang tuanya juga kurang mengikuti perkembangan apa yang dibutuhkan oleh remaja. Dan ini membuat anak remaja itu lebih senang menyendiri dibandingkan misalnya aktif berkomunikasi, aktif memberikan informasi tentang apa-apa yang terjadi di masa remaja kepada orang tuanya. Mungkin sedikit ya, atau baru sedikit, dan yang sedikitnya itu mudah-mudahan putra-putri kita ya, ayah dan mama hebat, walaupun dia anak remaja tapi tetap carewet, tetap comel gitu ya, tetap cerita ke ayah bundanya ya. Tentu ini sangat ideal. Nah, kemudian kenapa ya anak remaja itu enggan terbuka kepada orang tua? Nah, ini tentunya ada faktor internal dari diri anak sendiri dan ada faktor eksternal ya, faktor yang di luar diri anak kita, putra-putri kita yang remaja yang tidak bisa diintervensi. Kita akan cek satu-satu apa alasan kira-kira anak kita enggan terbuka terhadap orang tua. Dia sedang tidak nyaman dengan dirinya. Tadi sudah disampaikan ya, perubahan-perubahan emosional, psikologis, tekanan sosial gitu ya. Kemudian anatomi tubuhnya juga berubah yang membuat dia enggan gitu untuk banyak. Kemudian dia sedang tidak nyaman dengan dirinya. Kita tahu kalau sedang tidak nyaman dengan dirinya biasanya adalah menarik diri ya, tidak mau berinteraksi atau berkomunikasi dengan pihak lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dia tidak nyaman dengan orang tua. Nah, ini waspada nih ayah dan mama hebat. Jangan-jangan, waduh jangan-jangan ya. Hati-hati jika kita termasuk orang tua yang selalu reaktif ketika merespon anak-anak kita sedang curhat, sehingga membuat anak kita nggak mau curhat sama Umi, nggak mau saya curhat sama ayah, di blok gitu ya, ngobrol belum selesai, boro-boro didengerin, boro-boro disemak, di blok, di cut gitu kan, di apalagi di jas gitu, sehingga membuat anak kita tidak nyaman. Ya memang ada sesuatu yang anak remaja nggak mau bicara, ya mungkin rahasia gitu ya, ini nggak perlu di-share oleh orang tua, itu juga menjadi faktor penyebab.
atau ada sesuatu yang sangat tidak disetujui oleh orang tua, dan ini akan membuat takut ya anak kalau mau curhat ke orang tua, seperti itu. Misalnya kemarin anak konsul mau ngambil eskul apa, setelah diberi saran ternyata dia tidak melakukan misalnya, sehingga ketika terjadi misalnya dampak atau akibat ya dari kegiatan eskul itu, dia takut untuk ngobrol sama orang tua. Itu adalah faktor-faktor internal. Tapi kita perlu tahu juga penyebab faktor di luar diri anak kita nih. Yang pertama adalah bullying. Wah, luar biasa. Netizen gitu ya kalau bermedsos, kemudian belum teman-teman yang memang sekelas, bisa jadi tuh kita nggak tahu apa kesehariannya, apa yang membuat mereka membuli, itu juga bisa menjadi penyebab anak-anak menarik diri untuk enggan berkomunikasi dengan orang tua. Yang kedua adalah kesulitan akademik. Ayo ayah dan mama hebat sering bertanya, bagaimana dek? Oh, sudah siap UTS-nya? Kita juga harus proaktif ya. Komunikasi dengan wali kelas, bagaimana perkembangan akademik, sulitnya di mana, apa yang bisa disolusikan gitu ya. Haruskah misalnya menghadirkan guru privat atau ikut bimbel, itu adalah bagian-bagian kita mensupport agar potensi akademik anak-anak kita bisa maksimal. Yang ketiga adalah stres dan kecemasan. Tuh, kita bakal tahu gitu ya ayah dan mama hebat, pernahkah kita tahu yang punya anak remaji, dek, ada teman yang memberikan perhatian khusus nggak? Terus anak kita dengan apa? Dengan polosnya, oh mama kemarin ada namanya Fulan memberi aku coklat gitu ya, dititipkan kepada teman. Terus digimanain sama adik? Aku takut aku takut mas, saya kembalikan lagi itu coklatnya karena takut kalau diterima nanti dibilang memberikan perhatian juga gitu. Apakah sudah selancar itu anak-anak remaja kita gitu ya mengungkapkan apa-apa yang terjadi yang menjadi kecemasan dan stres gitu? Wah, kalau belum ya ini menjadi topik bahasan kita kali ini insya Allah ya. Kita akan bahas satu persatu nih ayah dan mama hebat. Yang pertama adalah bangun komunikasi yang baik ya. Jadi ini sudah berulang kali disampaikan bahwa anak-anak remaja itu harus dijadikan partner gitu ya, bahwa orang tuanya itu adalah teman curhat yang enak gitu ya. Kita harus memposisikan itu nih ayah dan mama hebat, tidak lagi anak kecil yang harus kita intervensi seluruh langkahnya, tapi kita akan berikan ruang ya. Kita akan berikan ruang bahwa anak-anak kita mampu mengeksplor seluruh potensinya untuk bisa problem solving, untuk bisa menyelesaikan masalah dirinya. Nah ini yang hebat nih gitu ya. Yang pertama adalah bangun komunikasi yang baik. Yang kedua adalah tunjukkan empati ayah dan mama hebat ya. Jadi kalau empati itu kita harus memposisikan berada di kalau andai aku adalah anak kita, itu empati ya. Kalau enggak, kelawan dari empati apa? Egois ya. Yang ketiga adalah hargai cara mereka berkomunikasi. Anak-anak kita semuanya unik, ada yang sangat piawai berkomunikasi, ada yang anaknya adalah anak yang introvert gitu ya, sangat tertutup. Nah ini adalah bagian-bagian yang menjadi PR kita untuk digali dan terus diasah bagaimana menjalin komunikasi dengan anak-anak kita. Kemudian yang keempat adalah ikut terlibat aktivitas yang mereka sukai. 4 poin ini kita akan coba misalnya review beberapa poin yang penting nih ya. Bagaimana kemarin misalnya anak remaja kita saat Ramadan dia menjadi pengurus OSIS, kemudian dia memiliki aktivitas namanya bagi-bagi tajil. Wah, bangun komunikasi yang baik. Dik, kenapa mau membagi tajil? Malu nggak kira-kira? Enggak, karena ini adalah dana kerja keras kami gitu kan. Kerja keras kami selama 3 bulan terakhir, kita jualan apa saja agar punya kontribusi terbaik untuk pengurus OSIS di masa Ramadan. Hebat ya. Udah kalau begitu Umi ikut nyokong. Nah itu bagian dari komunikasi terbaik tuh ayah dan mama hebat ya. Kita ikut menjadi sponsor, itu adalah bagian-bagian yang
menjadi solusi buat anak kita. Tunjukkan empati. Nah ya tadi ya, bahwa kita menjadi sponsor adalah bagian dari kita empati gitu. Karena anak kita akan ada misalnya tadi ya, gerakan sosial membagikan takjil. Itu juga adalah bagian-bagian menunjukkan konkret bahwa kita adalah mendukung aktivitas positifnya anak-anak kita. Gitu ya. Hargai cara mereka berkomunikasi. Dek, emang takjilnya harga berapa? Tadinya sih pingin 10.000, tapi karena targetnya kita banyak gitu ya misalnya ya, yang awalnya misalnya 100 menjadi 200, akhirnya misalnya ada pemotongan anggaran dari 10.000 menjadi 7.500. Sudah terpikir belum kira-kira varian takjilnya apa? Kita memberikan solusi, ini nih bisa kok nanti pesan ke teman mamah misalnya, teman Umi di sini ini bisa dapat harga lebih murah. Itu adalah bagian-bagian dari kita menghargai cara berkomunikasi, dan otomatis kita terlibat dalam aktivitas langsung yang sedang disukai anak-anak kita. Nah kira-kira tuh kalau 4 poin yang tadi Bu Wiwi sebutkan, kemudian kita bisa implementasikan ya, kita bisa sinergikan dengan yang sedang sangat digandrungi, aktivitas yang sangat digandrungi oleh anak-anak kita, pasti akan membuat mereka sangat terbuka, antusias, merasa dihargai. Iya, orang tua aku support loh, orang tua aku itu mendorong, aku ini punya pengalaman banyak nih dengan kegiatan takjil gitu ya. Padahal takjilnya misalnya ya tadi ya harganya hanya 7.500 misalnya. Dan kita menghargai bahwa ya yang kamu lakukan nak beserta teman-temanmu di OSIS itu sangat berharga loh di usiamu. Ya, kok bisa mengupayakan menghadirkan sesuatu yang terbaik sesuai dengan kemampuanmu, kau lakukan itu, kau asah kolaborasi dengan teman-temanmu, kau asah juga jiwa analitismu begitu ya. Kemudian kau ingin buktikan itu kepada lingkungan terdekatmu dengan membagi takjil adalah sesuatu yang hebat. Kemudian tadi mensupport, kita ikut berkontribusi gitu ya, jadi donasi gitu ayah dan mama hebat, itu sebenarnya adalah action konkret dari bahwa kita mendukung mereka, bahwa kita sayang kepada mereka ya. Kemudian tadi kalau sudah terbuka gitu ya, kita bisa memberikan solusi-solusi konkret. Oh kalau yang takjil 7.500 variannya begini, kepatasannya begini, bisa diorder ke teman Umi, teman ayah misalnya ya, itu mudah dan sebagainya. Itu adalah bagian-bagian yang Masya Allah tentu akan membuat anak-anak kita meningkatkan rasa percaya diri ya, dan akan sangat merasa bahwa alhamdulillah orang tua saya support, alhamdulillah ini bukti orang tua saya sayang ke saya. Gitu ayah dan mama hebat ya. Jadi ini 4 tips terakhir ya. 4 tips terakhir. Pertama adalah luangkan waktu tanpa agenda tertentu. Wah, jadi kebayang ya, kalau ayah dan mama hebat punya 3 anak remaja, yang ini menjelang SMP, waduh ya, yang ini SMA, yang satu lagi sudah mau kuliah. Nah itu bagusnya memang tidak dibarengkan ya ayah dan mama hebat, tetapi punya bonding masing-masing. Karena remaja awal di SMP tentu karakteristiknya akan sangat berbeda dengan yang masih di SMA. Tentu juga ini berbeda dengan anak-anak kita yang sudah mau persiapan masuk perguruan tinggi. Kenapa ini penting nih, luangkan waktu tanpa agenda tertentu, misalnya hanya sekedar yang murah meriah gitu ya. Dek, kita ke Indomaret yuk. Wah gitu. Hari ini Umi traktir es krim, boleh ambil es krim mana aja gitu ya. Itu menjadi penting nih ayah dan mama hebat ya. Atau misalnya kemarin Ramadan biasanya anak-anak kita dapat amponya besar ya. Coba Umi pingin tahu, atau Bunda ingin tahu, atau Mama pingin tahu bagaimana adik belajar ngatur tadi. Alhamdulillah banyak rizki dari tante, dari eyang misalnya ya.
dari apalagi om dan sebagainya, kira-kira gimana cara ngatur uangnya, akan banyak bercerita pasti anak-anak kita. Umi, saya ingin 30%-nya nanti untuk acara kebersamaan keluarga. Oh ya? Mau ngapain, Dek? Mau nonton mau nonton film itu Komang. Waduh ya, Ayah dan Mama hebat. Udah nonton belum kemarin film Komang ya? Itu menjadi kebersamaan dengan anak-anak kita. Kenapa ingin nonton film Komang? Anak-anak kita kan sudah ya ini trialnya ya, udah baca sinopsis, katanya begini gitu ya. Akan melihat bagaimana cinta yang dipersatukan karena adanya dua visi hidup yang berbeda, karena mereka memiliki agama yang berbeda. Bagaimana seseorang itu sangat teguh untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Oh ya, bagus juga ya filmnya ya gitu. Nanti Umi saya traktir ya, traktir makan juga. Itu juga bagian-bagian yang bisa menjadi menjadi momentum ya. Kita bonding dengan anak-anak kita tahu bagaimana anak kita sudah mau belajar mengatur uang, bagaimana anak-anak kita memberikan perhatian kepada orang tuanya gitu ya, dengan rizki yang dia berikan gitu. Itu adalah bagian-bagian konkret yang bisa menjadi perbincangan yang sangat menarik gitu antara anak remaja dan orang tua. Yang kedua adalah ya tadi, yang keenam ini masih prioritaskan waktu yang berkualitas ya. Jadi kalau ngobrolin waktu berkualitas sebenarnya nggak harus bicara lama, nggak harus ada momentum misalnya ulang tahun gitu ya, nggak harus ada nunggu momentum misalnya liburan semesteran, kan terlalu lama gitu. Kalau kita dapat ilmu parenting dari Bu Eli Risman menyampaikan ada 3 tempat yang akan sangat baik kalau orang tua itu akan menanamkan nilai, akan memberikan value kepada putra-putri kita. Yang pertama katanya saat sarapan. Wah, itu kan sarapan itu sesuatu yang biasa gitu ya, rutin, sering kita lakukan gitu. Ya, kita bisa mulai bikin kesepakatan, sayang, siapapun yang sarapan atau makan siang bersama di acara di ruang makan, pastikan tidak ayah, tidak umi, siapapun tidak boleh membawa handphone karena kita mau ngobrol gitu loh. Jadi saat makan itu adalah saat kita ngobrol ya. Umi kemarin tahu nggak teman aku ya, ibunya teman aku katanya mau punya adik lagi. Berarti teman saya yang namanya Fulanah mau punya adik. Bayangin itu Mi, sekarang dia kelas 10, ibunya mau hamil gitu ya. Berarti beda berapa tahun. Ini kan sesuatu yang polos, lucu, tapi kan kita bisa mengikat itu. Ya itulah ya sayang ya, kalau ngomongin rezeki anak kadang-kadang tidak ada batasan usia. Tidak harus begitu. Kalau yang misalnya berkabet tidak punya anak, tetapi kalau Allah berkehendak memberikan amanah anak ya hamil, walaupun nanti bedanya misalnya sangat jauh dengan kakaknya, itu adalah sesuatu yang ringan, lucu gitu ya, tapi itu bisa kita lakukan saat ngobrol di meja makan. Yang kedua katanya saat anakmu sakit. Nah, bukan kita mendoakan anak kita sakit ya, tapi menjadi momentum. Biasanya orang yang sakit itu kan butuh perhatian, bener gak? Butuh diperhatikan, butuh diservis lebih. Itu juga bagian-bagian yang menjadi penting untuk diingatkan ya, seperti itu. Sehingga ayah dan mama hebat, berikutnya adalah bersikap fleksibel, penuh dengan kompromi, tentunya memberikan nilai tanggung jawab. Yang terakhir adalah berikan kasih sayang tanpa syarat, bahwa ayah dan bunda sangat menyayangi kakak begitu ya. Itu adalah bagian-bagian yang terus kita ulang-ulang gitu ya. Itu pun menjadi penguat dan menjadi mempererat bonding dan komunikasi. Kalau bondingnya bagus, insya Allah komunikasi antara anak dan orang tua bagi anak-anak kita yang remaja insya Allah juga semakin bagus ya. Semoga Allah memampukan kita, apa yang sudah kita pelajari bisa kita praktekkan di kehidupan kita masing-masing. Terima kasih ayah dan mama hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.